Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Eka. Alhamdulillah ya kalau baik. Kita bersyukur kepada Allah sudah diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan di sesi ini. Saya ingin bertanya mengenai proses kegiatan coaching yang Ibu laksanakan selama ini, Bu. Bagaimana pengalaman Ibu coaching setelah mendengarkan atau mempelajarinya dari modul-modul sebelumnya di CPP? Alhamdulillah ya Pak, saya menjadi tambah wawasan pengetahuan lagi mengenai coaching. Kemudian saya akan coba menerapkan wawasan tersebut dalam melakukan supervisi terhadap Bapak Ibu guru di kelas. Baik, jadi Ibu mau melaksanakan coaching untuk kegiatan supervisi akademik ya, Bu? Betul Pak. Iya, berarti ini sangat menantang nih nanti buat Ibu ya. Bisa menambah pengalaman juga ya, Bu ya. Ini pengalaman baiknya nanti bisa diceritakan lebih lanjut ya. Kemudian Bu, setelah tadi pengalaman Ibu sebelum-sebelumnya ya, kemarin sudah cerita sama saya sebelumnya masih ada kendala, masih ada tantangan, masih ada hambatan. Nah, setelah mempelajari modul-modul yang kemarin di CPP, Ibu ada peningkatan. Nah, di sini apa yang perlu dikembangkan? Kompetensi apa yang dari 3 itu yang perlu dikembangkan oleh Ibu nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching di supervisi akademik? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot, ya. Baik. Kira-kira, Bu, pada kompetensi pertanyaan berbobot itu, penilaian Ibu sendiri, sekarang Ibu ada di rating berapa nih? Antara 1 sampai 10? Saya di rating 7, Pak. Di rating 7. Berarti sudah lumayan bagus ya, Bu ya? Bentar lagi ke 10, 3 langkah lagi. Iya Pak, karena memang sudah beberapa kali menerapkan teknik coaching, kemudian memang pertanyaan saya emang akhirnya si coach itu dapat menemukan solusinya sendiri gitu. Namun saya masih kurang greget ingin meningkatkan lagi pertanyaan berbobotnya yang memang betul-betul efektif sekali gitu. Apalagi ya, apalagi kalau misalnya coachingnya itu pendiam Pak misalnya. Berarti kan emang itu kemampuan kita dalam melontarkan pertanyaan berbobot emang betul-betul ditantang sekali gitu ya Pak. Berbeda dengan kalau misalnya coachingnya cuman dipantik dikit aja udah langsung ada, tapi kalau misalnya coachingnya diam itu kan emang pertanyaan berbobotnya emang betul-betul gitu harus kita kuasai kemampuan itu Pak. Itu kemampuan yang ingin Ibu kembangkan ya nanti pas menjadi coach di kegiatan supervisi akademik. Nah, boleh saya tahu Bu, indikator atau secara keseluruhan kompetensi coaching Ibu ini yang sudah baik itu pada aspek apa sih? Yang di pertanyaan berbobotnya Pak? Secara keseluruhan, apa yang sudah baik menurut Ibu? Oh, saya sudah berusaha kehadiran penuh, memperhatikan, mendengarkan itu, saya rasa itu tidak terlalu sulit gitu ya, karena memang sebelum melaksanakan sesi coaching itu pasti saya akan membuat jadwal dulu. Berarti kan emang betul-betul dalam kondisi kita siap ya, yang pressure itu betul-betul kondisi kita siap. Kemudian kita mendengarkan aktif pun karena memang kitanya sudah pressure, berarti kitanya akan aktif mendengarkan, fokus pada titik-titik bahasa itu ya, kosakata yang jadi kata kuncinya. Namun dalam membuat pertanyaan berbobot itu yang terkadang
kita menemukan beberapa koci yang sulit untuk digali informasinya itu. Nah, ini pengembangan ini yang ingin saya tingkatkan, Pak. Baik, tadi yang sudah baik dari presence-nya, dari mendengarkan aktifnya, kemudian Ibu ingin mengembangkan kemampuan membuat pertanyaan berbobot yang menggali potensi koci ya. Baik, mungkin nanti yang ingin Ibu capai adalah lebih baik lagi pada membuat pertanyaan untuk menggali potensi-potensi yang Ibu kerjakan atau laksanakan pada sesi coaching dengan supervisi akademik nanti ya. Baik, nanti saya hubungi lagi setelah pasca observasi yang Ibu lakukan. Ya, saya ingin mendengar lagi cerita-cerita dari Ibu, pengalaman Ibu coaching setelah kita di sini pra observasi ya. Saya ingin mendengar lebih jauh lagi tentang pengalaman Ibu dan perkembangan Ibu, terutama pada fokus kompetensi tadi membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, terima kasih. Saya persilahkan nanti kita bertemu lagi ya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum Pak Rosid. Waalaikumsalam Bu Haji. Gimana kabarnya nih Pak Rosid? Aduh, walaupun batuk. Ya, gimana Bu? Oh, Bapak ini kurang fit, tapi ini nggak apa-apa. Ini sekarang kita mengadakan sesi prasupervisi. Siap, bisa Bu. Gitu. Tapi Bapak ini ya tetap semangat ya walaupun posisinya sedang kurang fit. Tapi betul Pak, tidak apa-apa atau mau kita agendakan ulang nanti misalnya? Apa Bu? Sekarang aja siap Bu. Oh iya, enggak. Baik ya, keren Pak, tetap semangat ya, alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi yang kurang fit, tapi Bapak berusaha komitmen terhadap jadwal yang sudah ditentukan ya Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya atas komitmen Bapak ini. Baik Pak, Bapak akan melakukan proses pembelajaran di kelas. Itu kapan Pak proses pembelajarannya? Rencana besok Bu. Oke, siap. Bapak, apa kompetensi yang akan Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran di kelas? Kebetulan besok mau praktek Bu. Bawa bahan-bahan alat. Saya minta untuk bawa bahan alat dan bahan karena sudah saya sharekan LKPD-nya. Jadi kompetensinya yang akan Bapak kembangkan? Kompetensinya yang akan saya nilai itu adalah kolaborasi. Oke, kolaborasi. Jadi kolaborasi siswa ketika di kelas dalam proses apa itu Bapak yang akan Bapak kembangkan? Ini kan dilihat tingkat kolaborasinya itu ketika anak-anak membawa distribusi tugas, kemudian pembagian alatnya apa bahwa bagaimana mereka melakukan kerja bareng itu yang dilihat. Jadi nanti Bapak rencananya untuk meningkatkan kolaborasi siswa itu berarti anak-anak akan dilakukan apa tadi Pak? Praktek Bu, kan ada kimia di kelas jadi akan melakukan kolaborasi. Bagaimana pola distribusi kerjanya ada nggak? Pola apa sih nyiapin apa itu akan dilihat di faktor. Dan bagaimana mereka mematuhi urutan prosedur kerja juga akan dilihat, itu yang akan sebagai bentuk kolaborasi. Jadi itu ya, tolak ukur adanya kolaborasi itu tadi berarti Bapak ada anak-anak bisa mengerjakan
Itu sesuai berarti ya Pak ya? Ya, satu kepatuhan terhadap prosedur, kedua pola distribusi tugas, siapa bagi apa gitu, dan kemudian bagaimana mereka berdiskusi dan saling iklim demokrasi seperti apa. Ya baik. Kemudian bagaimana cara Bapak dapat mengukur tadi kompetensi kolaborasi yang tadi Bapak sampaikan itu, bagaimana cara Bapak dapat mengukurnya di kelas itu bahwa anak itu sudah mencapai kolaborasi tersebut? Ya, jadi sudah saya siapkan rubrik penilaiannya. Nanti kan mereka melaporkan juga pembagian tugasnya seperti apa, karena ini kan pakai alat karena Bu, jadi anak-anak membawa dari rumah, apakah salah satunya contohnya misalnya apakah mereka membawa bahan alat dan semuanya dari satu orang saja atau dari banyak orang. Nah, kalau dari banyak orang berarti kan ada distribusi, kalau hanya satu orang berarti tidak ada distribusi tugas. Jadi kan ini kan kita bisa ukur, oh ini ternyata bahwasanya seperti ini gitu. Kemudian pada saat kegiatan pun kita bisa lihat mana yang bekerja dan mana yang tidak bekerja. Seperti itu kita bisa observasi Bu, kita lihat daftar checklistannya. Oke, baik Pak. Berarti Bapak sekarang sudah membuat ya Pak ya daftar checklist atau skala observasi ya Pak ya untuk mengukur kompetensi kolaborasi dari anak. Kemudian Pak, kalau misalnya buat rentang nilai nih Pak, mohon maaf ya Pak, nggak apa-apa ya Pak, misal Bapak dibuat rentang nilai, Bapak dapat mengoptimalkan kompetensi kolaborasi anak itu di rentang berapa Pak? Kalau saya mungkin sudah bisa mengkondisikan di angka 7. Karena kebetulan anak yang saya bimbing hari ini adalah anak yang saya asuh dari kelas 11 ke 10, jadi hampir 2 tahun lebih, jadi mereka sudah sangat memahami dan saya sudah bisa mengerti bagaimana mereka bertindak gitu. Kita tinggal mengoptimalkan lagi gitu. Ya betul. Nah Bapak di angka 7, berarti Bapak ingin meningkatkan ke angka berapa Pak? Targetnya nih setelah nanti ini diterapkan. Targetnya sih 10 Bu, 10 jadi. 10. Nah, menurut Bapak, apa yang membuat Bapak belum mencapai angka 10 itu, Pak? Karena ini menyangkut biaya, Bu, kadang-kadang anak-anak ada yang kesulitan membeli alat atau bahan. Dan yang kedua, anak-anak kadang-kadang mungkin jauh tempat tinggalnya sehingga terkadang menumpahkan tanggung jawab itu pada satu orang. Jadi itu yang belum maksimal. Ya, terus Bapak bagaimana upaya Bapak untuk memaksimalkan biar hal tersebut tidak terjadi begitu Pak? Ada nggak upaya yang sudah Bapak lakukan? Jadi untuk praktikumnya saya coba untuk menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana Bu. Jadi hanya garam gitu kan, kemudian hanya bekas minuman gitu kan, kemudian ditambah dengan es batu kan, itu ada sekitar kita lah gitu ya, dapat gitu, tinggal bagaimana saya melihat pola distribusinya saja, dan jadi tidak ada alasan bahwa itu mahal, bahwa itu susah dan sebagainya. Iya Pak. Kemudian Bapak sebelum anak-anak praktikum berarti Bapak ada pengumuman dulu terkait praktikum atau misalnya nilai atau seperti apa atau apa yang mau Bapak tingkatkan, Bapak ada komunikasi dulu tidak dengan anak-anak? Sebelum praktikum saya share LKPD, silahkan persiapkan alat dan bahannya. Nah, nanti akan dinilai itu kompetensinya adalah ini, dan silahkan rubriknya juga saya share ke anak-anak. Jadi tinggal kayak nyiapin diri, saya harus dapat nilai berapa, sehingga mereka sudah membayang apa yang harus dilakukan. Ya, berarti kan mereka sudah paham ya Pak ya mengenai penilaian yang akan dilakukan. Mudah-mudahan dengan
sudah diberitahu seperti itu, kemampuan mereka untuk meningkatkan kolaborasi juga semakin meningkat ya Pak ya. Nah Bapak, berarti kalau tadi Bapak besok Bapak akan melakukan pembelajaran. Nah untuk yang pra pembelajaran itu yang akan diberitahukan tentang nilai-nilai kolaborasi, berarti Bapak akan melakukannya kapan itu Pak? Sudah saya share Bu, sudah saya share. Oke. Berarti Saya share. iya, berarti sudah share, kemudian ini akan dilakukan besok. Kira-kira penting tidak untuk dikuatkan kembali atau diulang atau diingatkan misalnya ada WA group misalnya gitu. Kebetulan kalau di kami itu ada koordinator mapel biasanya. Saya simpan kontak mereka yang dari koordinator mapel, nanti saya diingatkan kembali, atau silahkan kalau ada yang kesulitan tentang alat dan bahannya bisa berkomunikasi dengan saya. Sudah saya share. Baik Bapak, perencanaan Bapak sudah matang sekali ya tadi. Kemudian berarti Bapak pun besok akan menerapkan proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi kolaborasi tersebut dengan sudah dibuatkan skala-skala penilaian. Seperti itu ya Pak ya? Ya Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan rencana Bapak untuk meningkatkan kolaborasi anak itu sudah sampai meningkat di titik angka 10 ya Pak ya. Nanti kita bertemu lagi pasca Bapak, nanti saya mengobservasi Bapak ya ketika Bapak melakukan proses pembelajaran. Nanti kita sama-sama diskusikan kembali ya Pak ya, apakah sudah tercapai targetnya dan apa kendalanya misalnya. Baik Bapak, semoga Bapak sehat, jaga kesehatan karena besok juga Bapak harus tetap bekerja. Jangan lupa istirahat Pak yang cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Rosid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eka. Nah, setelah melaksanakan tadi proses coaching dalam persiapan supervisi akademik, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan tadi pengalaman coaching tadi? Perasaan saya ini ya alhamdulillah sepertinya saya sudah bisa memerankan posisi sebagai supervisor bagi guru yang akan melakukan proses pembelajaran di kelas, yaitu dengan sebelumnya menanyakan tentang kompetensi yang akan ditingkatkan gitu ya, kemudian upaya-upayanya dan kemudian komitmennya dalam hal merealisasikan upaya atau rencana dalam pengembangan kompetensi itu. Gitu Pak, sepertinya sudah alur tirtanya itu sepertinya sudah ada ya Pak. Sudah mengalir ya? Ya. Baik, kita samakan persepsi untuk tujuan sesi obrolan kali ini adalah Ibu mau seperti apa? Saya apa yang mau dicapai? Pertanyaan, kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot, baik. Jadi sesudah obrolan di sesi ini, nanti Ibu akan mengetahui sendiri ya, apakah kemampuan membuat pertanyaan berbobot itu sudah meningkat atau belum ya. Baik, sudah disepakati. Nah, sekarang progresnya bagaimana Bu? Progres yang Ibu capai dari kegiatan sebelum melaksanakan coaching, pas sudah setelah melaksanakan coaching kepada coaching yang sudah Ibu lakukan? Sepertinya sudah meningkat ya Pak ya. Tadi kan ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ke Pak Rosid, tapi sepertinya Pak Rosid belum bisa menangkap pertanyaan. Kemudian saya coba lagi pertanyaannya supaya
maksud yang saya tanyakan itu bisa Pak Rosid sampaikan gitu ya. Tadi sepertinya sudah dapat itunya Pak. Baik. Nah, penilaian terhadap Ibu sendiri gitu ya. Penilaiannya tadi keseluruhan proses coaching, bagaimana? Apakah sudah baik atau masih ada yang perlu dikembangkan? Sepertinya sudah baik, tapi walaupun masih ada beberapa yang harus dikembangkan dalam proses pelatihan nanti ya Pak ya. Masih perlu ada latihan sepertinya. Oh, ada latihan-latihan lagi ya? Ya. Baik. Nah, kemudian Bu, dari indikator kemampuan yang Ibu pilih tuh membuat pertanyaan berbobot. Sebelumnya Ibu menilai posisi Ibu ada di posisi 7 ya. Ada di posisi 7. Nah, sekarang setelah melaksanakan proses coaching terhadap coachee yang sudah Ibu laksanakan, ada di posisi berapa? Nambah berapa nih? Nambah 2 deh. Nambah 2? Oh, luar biasa. Ya, nambah 2 ya. Jadi sudah 9. Baik, sudah 9. Ya, semoga dapat dipertahankan ya Bu. Kemudian saya izin menyampaikan, tadi kan saya sudah mengobservasi Ibu ya ketika Ibu melaksanakan coaching. Saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coachee tadi. Ibu sudah banyak perkembangan. Sebelum Ibu menceritakan banyak kekhawatiran, ternyata setelah melaksanakan perkembangannya saya lihat baik sekali dari gestur ya, senyuman Ibu yang selalu menginspirasi kepada coachee-nya itu selalu ya, dari ekspresi mukanya selalu tersenyum seperti itu. Kemudian struktur tirtanya sudah berjalan ya, dari tadi tujuannya sudah disampaikan, kemudian sampai rencana aksi, bahkan ada pertanyaan yang diulang-ulang ya tadi. Pertanyaan yang diulang-ulang menandakan, menegaskan, Ibu menegaskan kembali apa rencana aksi yang akan coachee lakukan tadi ya, seperti mengkonfirmasi, mengkomunikasikan kepada murid ya, itu diulang-ulang saya tangkap. Kemudian pertanyaan tersebut menurut saya sudah powerful, sudah berbobot, pantas Ibu menilainya di angka 9 nih, udah naik 2 ya. Kemudian yang harus dikembangkan lagi kemungkinan menurut saya ya Bu, lebih ini aja, lebih percaya diri. Yang pertama percaya diri, cuman di sini Ibu menutupnya dengan senyum-senyum gitu, tapi saya masih melihat agak masih ini ya, masih grogi ya, masih grogi. Nah, kemungkinan itu yang harus dikembangkan, dan juga nanti dalam mengatasi hal tersebut nih, apa hal konkret yang dapat Ibu lakukan untuk menutup atau mengembangkan kepercayaan Ibu diri tadi? Mengembangkan kepercayaan diri, masih gimana Pak? Ya, dalam hal kepercayaan diri tadi Ibu kan sudah menginikan proses coaching. Saya melihat belum pas Ibu mengajukan pertanyaan itu masih ada beberapa seperti yang kurang percaya diri gitu pas mengajukan pertanyaannya. Nah, apa nanti tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kepercayaan diri tersebut? Meyakinkan diri sendiri bahwa kita sudah memiliki kompetensi-kompetensi itu, dan kemudian fokus pada tujuannya apa. Jadi bukan ingin dinilainya gitu. Jadi lebih ke memfokuskan diri dan pikiran, tujuannya kita mau ngapain ini sekarang gitu Pak. Baik. Jadi kalau nanti tadi ketika sempat ada karena ada IN yang masuk ya Pak ya, jadi gitu ada sedikit gitu ya. Oh, sedikit fokusnya ini ya, fokusnya terganggu sedikit ya. Padahal balikan lagi, oh ya nggak sedang dinilai, kita fokus mau mengadakan kegiatan apa ini gitu.
Baik, saya mengambil kesimpulan bahwa tindak lanjut Ibu ini kedepannya akan lebih fokus lagi dan yakin ya terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai pada proses coaching tersebut. Baik, mungkin itu saja Bu dari saya. Apakah ada hal yang mau disampaikan lagi kepada saya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan? Ya, baik, terima kasih Pak Eka. Saya sudah Bapak sudah memberikan kenyamanan dalam proses coaching ini, sehingga saya merasa leluasa untuk menyampaikan pendapat saya, bertukar pikiran. Jadi terima kasih sekali atas kenyamanan ini, gitu Pak. Baik, kembali kasih. Ya, terima kasih Ibu Siti atas waktunya. Semoga nanti kita bertemu lagi, Ibu semakin melambung sampai angka 10 ya. Lebih berkembang lagi kemampuan coachingnya. Amin. Baik, kita sama-sama belajar ya. Ya, Pak. Saya juga belajar banyak dari Bu Siti tadi, sudah baik sekali. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.